Pada pertemuan ini, saya menggunakan jurnal yang ada pada PubMed, di mana dapat kita lihat dalam judulnya ada istilah isolasi yang dipandu biosai dan dilakukan identifikasi dan wawasan target ligan dari molekuler dari penghambatan lipoksigenasi dari daun Ansimoles malabarica RBR. Dalam jurnal ini terdapat sebuah kesimpulan yang menjadi kalimat yang saya highlight, di mana di sini menjelaskan bahwa ini menjadi laporan pertama dalam jurnal ini untuk menunjukkan bahwa isolasi penghambatan LOF ini dipandu oleh biostai dari daun amal barica. Dari kalimat kesimpulan ini terdapat 3 kata aktif utama yang sangat berpengaruh dalam proses yang ada pada jurnal ini, yaitu yang pertama isolasi, yang kedua LOF, dan yang ketiga ialah biosai itu sendiri. Sebagai pendahuluan dan rangkaian yang sangat penting dalam jurnal ini yaitu LOS. Jadi seperti jurnal yang setelah saya sediakan pada bagian bawah, dapat dijelaskan bahwa LOS ini nama lain dari lipoksigenase. Jadi lipoksigenase ini merupakan keluarga enzim besi non-hem, di mana dia juga dapat mengkatalis sebagai langkah pertamanya dalam kaskade asam arakadima pada mamalia. Dari kalimat yang ada pada jurnal itu menandakan dan saya dapat menyimpulkan bahwa LOS ini telah dianggap sebagai enzim peroksidasi, di mana dia dapat metabolisme lemak dan membran serta melalui beberapa reaksi, baik itu reaksi radikal bebas. Dari lipoksigenase LOX, tentu di sini dia sangat berperan penting dalam vaksinasi dan isolasi yang dipandu oleh biosai. Seperti yang ada pada jurnal, ada kata dari jurnal tersebut yang menjelaskan mengenai 15 LOX. Di sini pada vaksinasi tersebut menggunakan 15 LOX yang dapat saya katakan bahwa 15 LOX ini masih merupakan bagian dari LOX karena LOX itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian 5 LOX, 12 LOX, dan 15 LOX. Namun saya tidak dapat menjelaskan mengapa pada daun ini itu menggunakan 15 LOX dan perbedaan antara ketiga LOX ini belum dapat saya jelaskan. Di sini yang saya dapat katakan bahwa dari ketiga LOX ini itu dapat kita temukan dalam neutrophil, trombosit, sel endotel, dan pada hakikatnya tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mencari tanaman dengan aktivitas antiinflamasi potensial baik dari ekstrak etanol dari daun amalabarica yang akan disaring untuk penghambatan aktivitas 15 lipoksigenase atau 15 SLOX kedelai. Dari sini dapat kita lihat juga sebelum menggunakan pemanduan biosai itu melalui 3 metode lainnya, ada ekstraksi vaksinasi, lalu ada juga aktivitas vitamin membran, dan ada juga uji pengamatan dari 15 lipoksigenase kedelai itu sendiri. Jadi pada awalnya sebelum kita masuk kepada pemanduan biosai itu tentu akan ada isolasi dan vaksinasi yang kita lakukan seperti biasa. Di mana pada hasil akhirnya itu berupa ekstrak kasar yang dimana akan dipartisi terus-menerus menggunakan kloroform dan N-butanol sehingga menghasilkan fraksi yang dimana fraksi kloroform yang bakal kita gunakan pada pemanduan biosai itu sendiri. Jadi di sini dapat kita lihat dalam jurnal ini dikatakan bahwa menggunakan fraksi kloroform bioaktif sebesar 26,3 gram. Saya tidak dapat menjelaskan mengapa digunakan 26,3 gram, dikarenakan tidak dijelaskan dari awal berapa jumlah dari fraksi kloroform, berapa jumlah dari fraksi yang menggunakan fraksi N-butanol. Lalu di sini pada pemanduan biosai itu menghasilkan 42 fraksi yang dihasilkan melalui panduan biosai yang menggunakan pelarut heksana etil asetat, di mana fraksi yang ada itu kita dikumpulkan menggunakan urutan dari nilai RF dan TLC. Di sini saya tidak dapat menjelaskan pengaruh nilai RF dan TLC dalam fraksi itu sendiri. Namun tujuan dari pengurutan itu untuk menentukan di mana fraksi utama yang dapat kita gunakan dalam mengevaluasi bioaktif menggunakan 15 LOX. Dalam jurnal ini juga ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dalam fraksi yang kedua 2,8 gram itu yang menghasilkan senyawa bioaktif. Jadi ada dari kelima fraksi utama itu hanya fraksi yang kedua yang menghasilkan senyawa bioaktif. Di sini saya juga tidak dapat menjelaskan dan memaparkan alasannya, namun fraksi yang kedua itu diperoleh dari heksana etil asetat, di mana dengan perbandingannya yaitu 80:20. Di sini senyawa bioaktif yang dihasilkan ada dua, di mana senyawa bioaktif yang dihasilkan itu juga eh, dipandu lagi dan dilakukan lagi penelitian sehingga pada hasilnya dia akan menghasilkan penetapan bahwa dapat menetapkan aktivitas antiinflamasinya.
Lalu di sini, jika dikaitkan dengan liposigenase itu sendiri, jadi pada liposigenase ini sama seperti metodenya seperti vaksinasi yang dipandu oleh Biosay, namun di sini menggunakan 3 konsentrasi yang berbeda. Karena di sini menandakan bahwa zat aktif terkurung dalam fraksi kloroform secara relatif pada 3 konsentrasi yang berbeda. Jadi ada konsentrasi 25, 50, dan 100. Di mana dapat kita lihat dalam tabel yang saya paparkan. Di sini ada 4 sampel yang digunakan. Jadi ada ekstrak etanol, lalu ada butanol, ada fraksi kloroform, dan NDGA. Pada jurnal ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa pada tabel tersebut itu menunjukkan bahwa ekstrak etanol lah dan fraksi kloroform lah yang menunjukkan penghambatan yang lebih baik dalam kondisi in vitro dibandingkan dengan NDGA itu sendiri. Jadi NDGA ini sebagai standar referensi untuk penawaran potensi dan penghambatan yang tergantung dari dosis aktivitas LOX dari ekstrak butanol dan fraksi kloroform itu sendiri. Di sini juga ada pada tabel mengenai percent inhibition. Di sini juga tidak dapat saya jelaskan dengan lengkap, namun saya dapat memaparkan bahwa ada 2 rumus dari percent inhibition, di mana itu berkaitan dengan metode yang saya jelaskan pada awal tadi, di mana ada pada aktivitas tabel membran dan uji penghambatan membelah hipoksigenase kedelai. Namun di sini saya tidak bisa memaparkan cara penggunaan rumusnya dan percent inhibition yang mana yang dipaparkan di dalam tabel yang ada pada jurnal